Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimul ghaibi wasy syahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Alhamdulillah, setelah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, kita bisa berbahagia bertemu dengan Ramadan, dan ini merupakan anugerah yang sangat besar. Bahkan para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang soleh yang mengikutinya itu beberapa bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sallimni ila Ramadana wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan Ramadan dan pertemukanlah Ramadan bersama kami, dan terimalah seluruh amal soleh yang akan kami kerjakan selama Ramadan. Alhamdulillah. Salawat serta salam selalu kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Hadirin, hadirat kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita mencoba menyelami beberapa ayat dan hadis kaitan dengan besarnya derajat kesabaran dan perintah sabar itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang sabar. Kata Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin karya Ibnu Qayyim, kata beliau itu ada sekitar 90 tempat Allah berfirman tentang sabar. Begitu besar kedudukan sabar. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, as-sabru dia, sabar itu adalah pelita, sabar itu adalah cahaya. Karena besarnya kebutuhan manusia terhadap sabar. Sebagaimana juga Imam Hasan Al-Basri mengatakan, hidup manusia ini laksana seekor burung yang memiliki dua sayap. Ketika mendapatkan kenikmatan, maka dia segera mengepakkan sayap syukurnya. Dan ketika mendapatkan ujian, segeralah dia mengepakkan sayap sabarnya. Dan tidak pernah terlepas dari dua keadaan itu kehidupan manusia. Maka ketika kita tidak memiliki kesabaran, hidup ini akan terasa pincang, tidak balance. Dan itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu lahu khair wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Menakjubkan sekali kehidupan orang mukmin itu, karena seluruh apa yang dia hadapi adalah baik baginya, dan tidak pernah didapatkan dalam jiwa seseorang kecuali ada dalam jiwa orang mukmin. Ketika dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan, kenikmatan, kebahagiaan, maka dia segera bersyukur dan itu baik baginya. Dan ketika Allah gulirkan kepadanya ujian, musibah apapun bentuknya, maka dia segera bersabar dan itu baik baginya. Kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajiblah bagi kita untuk memiliki sifat sabar. Dan bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan sabar itu merupakan manzilatun min manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ingin menempuh
kesempurnaan menuju kesempurnaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam penghambaannya dan ketergantungan dirinya di dalam menyandarkan seluruh urusannya, itu harus melalui salah satu di antara tingkatan paling besar menuju iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu adalah tingkatan sabar itu sendiri. Maka ketika seseorang sudah memiliki kesabaran, disitulah dia akan menjawab seluruh persoalan-persoalan hidupnya. Padahal hidup di dunia ini tempat ujian. Hidup di dunia ini tempat musibah. Hidup di dunia ini untuk memperhitungkan sejauh mana kualitas kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Madarijus Salikin beliau menyebutkan sabar itu ada dalam 3 keadaan. Satu, ada as-sabru ala ta'ah. Sabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mestinya dia istirahat di waktu subuh, menyelesaikan dan menyempurnakan mimpi-mimpi indahnya, tapi Allah Subhanahu wa taala memanggilnya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari kita salat, mari kita menuju kebahagiaan. Di sini akan teruji kesabaran seseorang di dalam memenuhi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bersegera memenuhi panggilan Allah untuk salat subuhnya, disitulah dia mendapatkan pahala dari kesabarannya di dalam memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menekan keinginan hawa nafsunya, yaitu untuk meninggalkan, melanjutkan mimpi-mimpi indahnya. Dan ini as-sabru ala ta'ah. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, inna athqala salatin alal munafiqina salatul isya wa salatus subh walau ya'lamuna ma fihi mala'atuhuma walau habwan. Sungguh ada 2 waktu salat yang sangat berat sekali bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada sifat kemunafikan, yaitu salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihi mala'atuhuma walau habwan. Seandainya mereka mengetahui pahala dan hikmah di balik 2 waktu salat itu, isya dan subuh, la atauhuma walau habwan. Sungguh mereka akan mendatangi tempat-tempat salat mereka, masjid-masjid mereka, tempat sujud-sujud mereka, walau habwan, meskipun dalam keadaan merangkak. Seseorang tidak bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak memiliki kesabaran itu sendiri. Maka kesabaran harus selalu ada dalam setiap kehidupan kita, sehingga apapun yang menjadi perintah Allah bisa terlaksana karena memiliki sifat sabar itu. Sabar mendahului perintah Allah Subhanahu wa taala, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan panggilan keinginan hawa nafsunya. Kalau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan, jika seseorang menghadapi satu amalan, menghadapi satu perintah dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun amal soleh itu, perintah itu, meskipun statusnya sunnah, bahkan mustahab, itu tidak akan pernah terlaksana dalam kehidupan seorang hamba kalau dia tidak memaksakan dirinya untuk mewujudkannya. Kalau dia tidak memaksakan dirinya untuk mewujudkan amalan tersebut, maka dia akan toleransi dengan yang namanya keinginan hawa nafsu. Disitulah pentingnya kita sabar. Kemudian yang kedua adalah as-sabru anil maksiyah. Sabar ketika kita dihadapkan secara fitrah ada peluang untuk melakukan dosa dan maksiat. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Setiap manusia diberikan 2 potensi, potensi untuk berbuat buruk, potensi untuk berbuat baik. Ketika ada peluang untuk melakukan dosa dan maksiat, disitulah akan teruji jiwa kita. Apakah kita mengikuti keinginan hawa nafsu kita, atau kita mengedepankan kesabaran kita, menekan hawa nafsu itu, kemudian meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahwa Nabi Yusuf mengatakan,
Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu mengajak untuk melakukan hal yang buruk, maka sabar itulah yang akan menjawabnya. Sahabat-sahabat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dari sejak kita lahir, kemudian kita dewasa, kita keluar dari rumah, baru satu langkah saja, peluang untuk berbuat dosa dan maksiat sangat banyak sekali. Terlebih kita hidup di akhir zaman. Maka tidak ada yang bisa menjawab semua ujian-ujian berupa larangan tadi kecuali dengan sabar menekan hawa nafsu kita, menjauhi peluang dosa dan maksiat. Bersamaan dengan itu, bukti kesabaran seseorang agar diberikan kemudahan oleh Allah SWT dan kekuatan menghindari peluang dosa dan maksiat, selalu berdoa berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Karena dari tempat-tempat itulah kita diberikan peluang besar untuk melakukan dosa dan maksiat. Kalau mengikuti hawa nafsu, terlebih lagi di situ kuatnya rayuan setan. Kalau tidak ada kesabaran, kita akan mudah melakukannya. Maka kita berdoa, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari buruknya pendengaran. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari buruknya penglihatan. Ya Allah, aku berlindung diri kepada Engkau dari buruknya lisan. Ya Allah, aku berlindung diri kepada Engkau dari buruknya hati. Ya Allah, aku juga berlindung kepada Engkau dari buruknya mani. Sahabat-sahabat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, itu dijawab dengan sabar. Makanya di dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina, dan kami jadikan, kata Allah, para pemimpin-pemimpin yahduna bi amrina, yang mereka memberikan petunjuk dengan perintah kami. Mereka bisa memimpin umat, bisa memimpin rakyatnya, bisa mengendalikan sekian manusia berdasarkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu mereka dijadikan, diangkat pemimpin oleh Allah? Lamma sabaru, ketika mereka menghadapi fitnatus syahawat, mereka mengedepankan sabarnya, menekan hawa nafsunya, kemudian tidak mengikuti keinginan hawa nafsunya. Dia bersabar menghadapi peluang dosa dan maksiat itu. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan ketika ada fitnatus syubuhat, mereka mengedepankan keyakinan mereka terhadap ilmu, keyakinan mereka terhadap dalil. Sahabat-sahabat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak pernah seseorang itu atau siapapun oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat menjadi seorang pemimpin kalau mereka tidak sabar ketika menghadapi ujian-ujian syahwat, ujian-ujian harta, ujian-ujian berupa kedudukan. Maka jawabannya hanya dengan sabar. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa wabis sabri wal yakin tunalul imamatu fid din. Hanya dengan sabar dan yakin. Sabar ketika menghadapi ujian syahwat, yakin ketika menghadapi ujian subuhat, maka dengan sabar dan yakin itulah tunalul imamatu fid din. Kepemimpinan dalam agama itu akan bisa diraih. Kemudian yang ketiga adalah as-sabru 'anil adza. Kita harus memiliki sifat sabar ketika kita menghadapi ujian, musibah, apapun bentuknya. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.